Selamat siang Ibu Injung. Selamat siang Pak Ipin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini saya dalam keadaan sehat, namun ada sedikit yang saya pikirkan. Bagaimana kabar Pak Arifin hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini juga saya dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas seperti biasa, jadi bisa bertemu dengan Bu Injung. Tadi Bu Injung mengatakan ada sedikit yang ingin dipikir atau yang dipikirkan. Boleh saya tahu apa yang dipikirkan Bu Injung untuk kita obrolkan hari ini? Ya, betul sekali Pak. Saya ada sedikit yang perlu diobrolkan dengan Pak Arifin, yaitu tentang eh, tugas tambahan saya Pak. Gitu ya. Berarti Ya, punya tugas tambahan ya Bu Injung ya. iya betul Dari sekali. dari pembelajaran ini apa yang ingin Bu Injung dapatkan? Ya, dari pembicaraan ini saya ingin mendapatkan solusi agar antara tugas pokok saya yaitu mengajar dan tugas tambahan saya yaitu sebagai bendahara BOS berjalan beriringan, Pak. Karena jujur saja terkadang saya menjadi gagal fokus untuk bisa melaksanakan dua-duanya. Oh gitu. Jadi tugas tambahnya Bu Injung sebagai bendahara BOS ya. Iya, Oh, betul sekali, Pak. boleh tahu berapa jumlah muridnya Bu Injung di SD-nya Bu Injung? Oh, lumayan banyak. Jumlah murid di sekolah saya itu mencapai 514, Pak. Banyak ya. Ya Ya, mudah-mudahan ya Bu Injung bisa melaksanakan tugas tambahan dengan baik sebagai bendahara BOS. ya, mudah-mudahan. Amin. Baik, kira-kira dari obrolan kita ini Bu Injung ingin mendapatkan solusi agar antara tugas pokok dan tugas tambahan bisa berjalan beriringan. Karena Bu Injung sedang kadang menjadi guru. Seperti itu Ibu Injung kira-kira? Iya, seperti itu, Pak. Menurut saya penyebabnya itu tugas sebagai bendahara BOS itu kan banyak sekali ya, Pak. Meliputi dari awal yaitu menyusun ARKAS, pengesahan ARKAS, terus ada pelaporan LPJ dan SPJ. Nah, belum lagi seperti yang Bapak Arifin ketahui, sekolah saya itu kan sekolah gemuk ya, Pak. Eh, Siswanya mencapai 514 dengan 3 paralel masing-masing kelasnya. Nah, dari jumlah siswa yang banyak itu tentunya dana BOS yang kami terima juga banyak. Nah, dari dana BOS yang cukup besar itu terkadang banyak sekali permintaan-permintaan yang secara mendadak. Baik itu biasanya berasal permintaan dari inspektorat ataupun dari BPK. Seperti itu, Pak. Oh, jadi begitu banyak tugasnya ya Bu Injung ya. Betul sekali, ya. Ya, Banyak. mudah-mudahan saya doakan sehat selalu Bu Injung, terlalu dengan Amin. baik. Ya, Kemudian dengan banyak sekali tugas tambahan sebagai bendahara BOS itu, apalagi dengan jumlah siswa yang cukup banyak juga, eh, Bu Injung kira-kira bisa mencari solusi gimana untuk eh, menyiasati itu semua, bisa melaksanakan tugas dengan baik, tugas utama dan tugas tambahannya. ya. Untuk menyiasatinya ya saya menggunakan
Eh, Terus terang saja ya Pak, ini eh, karena dengan jumlah siswa yang banyak, terkadang saya juga bingung ya Pak, mau mana dulu yang saya lakukan dan harus dua-duanya itu berjalan. Terkadang saya sedang mengajar dan terkadang juga ada tagihan yang secara tiba-tiba seperti itu Pak. Jadi ada banyak sebabnya seperti itu Pak. Iya, oh iya iya. Kemudian selain tadi yang disebutkan Bu Injung, banyak tugas permintaan dari PPK, LPJ atau SPJ-nya, kemudian mungkin tagihan yang mendadak, ada rekon yang mendadak juga. Eh, kemudian apalagi yang menyebabkan Bu Injung menjadi fokusnya agak terganggu ini, Ya, pelaksanaan bersamanya nih. baik Pak. Penyebab lainnya itu banyak sekali ya. Seperti Bapak ketahui bahwa tugas guru, tugas selain mengajar itu banyak sekali. Mungkin terjadi juga pada diri Pak Arifin. Nah, ada contohnya itu lomba-lomba. Kita kan melaksanakan lomba-lomba juga banyak sekali jenisnya kan Pak. Kita kadang mendampingi ataupun melatihnya seperti itu Pak. Nah, seperti kemarin baru ada lomba FTBI dan lomba perpustakaan Pak. Saya ikut serta ya dalam lomba perpustakaan tersebut untuk menyiapkan berkas-berkasnya. Belum ada juga seperti tadi yang telah kita laksanakan Pak. Kita mendapatkan tugas dari Kuaran Sukaraja yaitu sebagai penilai Garuda. Nah, seperti itu Pak, tugas yang terlalu banyak apa ya atau tugas yang banyak lah seperti itu ya Pak. Nah, itu yang mengakibatkan terkadang itu kita jadi tidak fokus dengan apa yang menjadi tugas pokok kita dan tugas tambahan yang ada di sekolah seperti itu Pak. Oh, begitu ya Bu Injung. Jadi Ya, terlalu banyak tugas, baik tugas utama, tugas tambahan, webinar pos, kemudian tugas tambahan lain mendidik anak atau membimbing anak mengikuti lomba, belum lagi tugas luar dari iya, pengurus-pengurus organisasi seperti Pramuka ataupun PGRI ya. Jadi banyak-banyak tugas itu permasalahan-permasalahan tadi, kira-kira solusi apa yang bisa Bu Injung lakukan agar eh, antara tugas utama mengajar dan tugas tambahan jadi bendara pos itu bisa berjalan dengan lancar atau bisa berjalan beriringan dua-duanya seperti itu. Apa solusinya Bu Injung? iya Pak. Saya sudah memiliki apa ya solusi agar kedua tugas saya itu bisa berjalan beriringan serta saya tidak lagi gagal fokus. Nah, saya ini harus setelah saya kaji ya Pak, saya harus bisa memanajemen waktu Pak, yaitu dengan terlebih dahulu karena saya tugas utamanya yaitu mengajar, otomatis saya harus mengerjakan tugas saya sebagai pendidik. Nah, mengajar anak-anak biar apa yang menjadi hak murid saya itu bisa terpenuhi seperti itu, Pak. Nah, setelah nanti jam mengajar selesai, saya baru akan memipil mengerjakan apa yang menjadi laporan atau apa yang menjadi tagihan untuk melaksanakan rekon bos nanti ketika sudah dijadwalkan. Seperti itu, Pak. Jadi harus bisa memanajemen waktu agar tidak terburu-buru dan bisa mengerjakan dengan baik dua-duanya serta menghasilkan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Seperti itu, Pak. Oh, solusi yang sangat bagus Bu Injung ini. Jadi saya juga banyak belajar dari Bu Injung. Barangkali nanti besok saya juga ada tugas tambahan. Jadi paling tidak memanajemen waktu itu penting Ibu Injung, Ya, atau penting mungkin mipil sekali. pekerjaannya dipipil seperti itu, Ya, tidak harus dipikir. SKS Ya, sistem kerja malam di ya, manajemen mana tugas utamanya dikerjakan, tugas tambahnya juga dipipil seperti itu ya. Jadi iya. manajemen waktu Harus itu penting sekali. pandai-pandai. Ya, Oh, pandai-pandai solusi membagi yang waktu. sangat bagus Bu Injung. Ya, Kemudian selain memanajemen waktu kira-kira ada nggak solusi lain seperti mungkin kolaborasi dengan guru untuk mungkin tentang oh iya. ya, Betul sekali. iya Ya, harus ada bagian. kolaborasi ya dengan teman-teman yang lain ya, Pak. Nah, Dalam dalam pemenuhan SPJ pengerjaan nggih. Ya, ya, dalam pemenuhan dalam SPJ harus kolaborasi. Oh, iya,
dalam pengelolaan SPC itu harus benar-benar ada kolaborasi. Kalau semuanya dikerjakan oleh Iya, bendahara, ya nanti bendahara terlalu pusing berat sendiri, sih. Pak. Oh iya. Iya. Jadi saya ini berkolaborasi dengan apa ya, salah satu teman sebagai operator hostnya dan juga berkolaborasi dengan teman lain ketika teman-teman itu diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan lomba ataupun dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang dibiayai oleh BOS. Mereka harus membantu dalam membuat lampirannya ya Pak untuk SPC, yaitu ada notula, ada daftar hadir, dan ada dokumentasi. Seperti itu Pak. Oh, gitu ya Bu Jung. Jadi Bu Jung udah punya 2 Nah, solusi nih, ya, manajemen waktu juga memanajemen, orangnya juga, ya, gimana orangnya untuk nah ya, membantu seperti itu. Ya, pemenuhan SPC gitu. Oh, jadi ya, keren sekali, harus suatu solusi harus yang sangat keren disiplin ya. ketika teman habis melaksanakan kegiatan apa, harus segera memberikan laporan itu. Tadi yang saya minta ada notula, ada daftar Surat tugas, hadir, ya ada oh, surat tugas, biar nanti tidak lupa Pak. Biasanya lupa, nanti ya, kalau mau rekon baru saya iya. menagih kembali. Nah, saya berusaha mendisiplinkan seperti itu Pak. Oh iya, jadi ada 2 solusi, manajemen waktu dan manajemen orangnya juga ya, harus di-manajemen Ya, juga ya. Baik, Bu Injung solusi yang sangat bagus. Kaitannya dengan, solusi yang tadi Bu Injung laksanakan, tentunya ada komitmen dari dalam diri Bu Injung. Nah, selain komitmen Bu Injung juga tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Nah, siapa aja yang bisa membantu Bu Injung dalam menyelesaikan tugas ini? ya. Eh, Selain tadi saya melakukan kolaborasi ya, saya juga harus berkomitmen Pak. Jangan hanya melakukan kolaborasi. Kalau dalam diri saya tidak berkomitmen, itu pun tidak akan terlaksana. Saya hanya menyuruh saja dan saya tidak melaksanakan kan kalau nggak ada komitmen. Nah, iya jadi saya harus memiliki komitmen, yaitu saya tidak boleh ibaratnya apa ya, terkadang saya malas lah ya. Saya malas kadang lah nantilah masih lama ini rekonnya. Nah, saya harus membuang jauh-jauh pikiran seperti itu. Tidak diperbolehkan lah Oh, iya. ibaratnya. Nah, iya biar nanti tidak apa ya namanya terburu-buru atau tergesa-gesa seperti itu. Nah, untuk kolaborasinya tadi ya ada satu orang sebagai OPS dan ada teman-teman guru yang lain untuk membantu membuat lampiran ya SPJ yang berisi tentang tadi notula kegiatan dan dokumentasi. Oh, iya. Jadi selain berkolaborasi, Bu Injung juga punya, manajemen diri yang bagus ya, manajemen diri untuk memberikan support semangat sendiri untuk mengerjakan pos itu ya, seperti itu Iya, ya, betul manajemen diri sekali. ya. Iya, Jadi seperti kompetensi, sosial emosional ya, penting juga ke manajemen diri ya. Jadi iya, tidak penting. menunda-nunda waktu untuk mengerjakan SPJ-nya, seperti itu. Iya, betul sekali. Berarti Bu Jung sudah bisa menemukan solusi bagaimana cara agar tugas pokok dan tugas tambahan bisa berjalan beringan dan tidak gagal fokus ya Bu Injung ya. Iya, alhamdulillah dengan berkomunikasi nih, dengan ngobrol dengan Pak Arifin. Jadi saya yang tadinya ada unek-unek ya di pikiran saya nih, sekarang udah plong Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak. Sama-sama, saya juga sangat senang mendengarnya Bu Injung. Mudah-mudahan Ya, Bu Injung juga sehat selalu dalam mengerjakan tugas sebagai pendidik dan tugas sebagai bendahara pos bisa berjalan dengan beriringan. Gitu. amin. Terima kasih sekali ya Pak atas Terima semua kasih sama-sama masukannya. Ya, untuk obrolan hari ini yang bermanfaat. Terima kasih Bu ya. Injung. Selamat siang Pak Arifin. Selamat siang. Yuk.